Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita diberikan nikmat sehat pada pagi hari ini bisa kembali berkumpul dalam acara ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, jamaah yang hadir secara langsung gimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat juga. Semoga kesehatan juga dirasakan bagi pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Nah, untuk ngobrol kita pada pagi hari ini kita akan membahas terkait 3 tanda manusia bahagia. Nah, menurut jamaah yang hadir nih, apa sih yang menjadi tanda kalau manusia itu bahagia? Apa sih Bu? Kira-kira banyak uang. Apalagi Bu? Wajahnya cerah, tanda-tandanya Pak Ustadz. Nah, kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut Pak Ustadz terkait dengan tema pada hari ini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Summa shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizati wal bayan wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi ila yaumiz ziham amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, alhamdulillah bahagia sekali pagi-pagi yang cerah ini kita kumpul bareng bersilaturahim dan juga semoga ada ilmu yang kita peroleh dari kumpulnya kita di majelis pagi ini. Pagi ini kita akan membicarakan tentang sesuatu yang sangat didahambakan oleh semua kita, yakni bahagia. Nah, tadi ketika ditanyakan rata-rata ibu bahagia itu apa? Kalau banyak duit. Tapi kenyataannya banyak orang stres bunuh diri kalah gara-gara kebanyakan duit. Bingung. Banyak orang yang katanya kalau bahagia itu udah populer. Nyatanya ada juga kasus selebritis yang begitu terkenal di dunia tapi akhirnya malah bunuh diri. Ada yang menyangka kalau bahagia itu kalau sudah berada di puncak karir, misalnya seorang politikus ya ketika mencapai puncak karir. Tapi nyatanya ya belum tentu.
Ada orang yang kebalikannya justru. Duit ya mungkin punyanya enggak banyak, tapi ya nyatanya bisa ketawa kakak kiki sama temen-temennya. Lah orang yang banyak duit malah pikiran. Lah sementara apa sih sebetulnya bahagia itu? Ada seorang ulama namanya Al-Imam Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam buah tulisannya Nasaihul Ibad, beliau mengatakan begini, manusia itu akan memperoleh kebahagiaan yang sebenarnya di dunia ya. Nanti di akhirat urusannya lain. Apabila satu, hati mereka atau di dalam hati mereka itu merasakan bahwa kehadiran Allah selalu membersamainya. Artinya saat ia lagi berada dalam posisi di atas, ketika Allah bersamanya, ia enggak akan sombong. Wong posisi di atas ini juga enggak lama. Sebaliknya ketika ia berada di posisi di bawah juga sama, enggak akan ngeluh. Wong ini juga tidak lama. Orang bilang katanya hidup ini kayak perputaran roda, kecuali kalau macet. Nah, kalau macet ya di atasnya lama, di bawahnya lama. Tapi selama-lamanya kita hidup, sebahagia-bahagianya kita hidup, senikmat-nikmatnya atau di atas apapun posisinya, paling berapa lama sih? Wong umur Rasulullah itu 63, dalam hitungan kalender Hijriyah, kalau di Masehi cuma 62. Maka sebahagia-bahagianya orang, senikmat-nikmatnya orang, kalau mengikuti Rasulullah cuma 62 tahun dalam hitungan Masehi. Begitupun sebaliknya. Maka orang-orang yang bisa merasakan dalam dirinya ada Allah, maka kebahagiaan akan selalu ada. Saat lagi di atas enggak sombong, saat lagi di bawah enggak putus asa. Kemudian yang kedua, orang bahagia itu ketika dalam jiwanya ada kesabaran. Apapun yang diterima, bahkan orang-orang yang memperoleh posisi istimewa di hadapan Allah, ujian hidupnya jauh di atas kita. Para nabi kalau kita baca sejarah luar biasa. Yang paling kita sering dengar orang hidupnya kayaknya menderita kan Nabi Ayub. Nabi Ayub itu awalnya orang kaya, anaknya bahagia, istrinya sehat semuanya, tapi semuanya diambil oleh Allah satu, sampai kesehatannya pun diambil. 18 tahun beliau sakit, tapi dalam sakitnya beliau enggak pernah ngeluh sekali, sama sekali enggak pernah. Bahkan ketika sang istri ngomong, kalau pakai bahasa kita begini, bang, abang ini kan nabi, mosok dikasih sakit 18 tahun enggak minta sembuh sih bang? Jawab Nabi Ayub apa? Enggak, saya malu. Saya udah 62 tahun dikasih sehat, berarti saat itu 62 tambah 18, 80 usia beliau. Beliau enggak pernah ngeluh, bahkan tadi untuk meminta sembuh pun beliau bilang malu. Kita baru bangun tidur, pinggang pegel aja udah, waduh, pinggang pegel, mata agak kayak ada kunang-kunangnya gitu ya. Itu udah kadang waduhnya enggak karuan, padahal itu belum seberapa dibanding dengan yang dialami oleh para nabi. Apalagi Nabiullah Isa alaihissalam, beliau enggak punya keluarga, enggak punya rumah, enggak punya tempat tinggal. Kayak lagunya Roma Irama pokoknya. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Apa ngeluh? Enggak. Maka orang bahagia itu adalah orang yang bisa sabar. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silahkan. Terima kasih Pak Ustadz. Kita akan lanjut usai jeda, masih membahas 3 tanda manusia bahagia. Tetap di Ngopi Yuk. Kita masih dalam acara Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Nah, di segmen sebelumnya sudah dijelaskan beberapa terkait dengan 3 tanda manusia bahagia. Nah, untuk di segmen kali ini bagi jamaah yang punya pertanyaan, silahkan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Keisha mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana manusia dapat mencapai kebahagiaan dalam
perspektif Islam. Mohon jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siswati, mau bertanya Pak Ustadz, di mana sih letak kebahagiaan menurut Islam? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 2 penanya Pak Ustadz. Yang pertama, gimana cara manusia dapat bahagia? Caranya dalam perspektif Islam. Dan kedua, di mana letak bahagianya Pak Ustadz? Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, bahagia itu yang kayak apa? Atau bahagia dalam Islam itu yang seperti apa? Ini 2 pertanyaan boleh kita gabung jadi satu. Bahwa Islam itu sebagai agama yang komplit sudah mengajarkan kepada kita dalam doa kita yang sangat masyhur, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, karuniakanlah kebahagiaan saat di dunia dan karuniakanlah kebaikan atau kebahagiaan saat nanti di akhirat. Lah, kebahagiaan dunia, sebahagia-bahagianya dunia paling sifatnya hanya sementara. Tadi ada yang bertanya, bahagia itu di mana sih? Kadang ada yang menjawab bahagia itu kalau banyak duit. Yo, belum tentu juga ternyata. Kenyataannya orang banyak duit banyak yang stres, pusing. Bahagia itu kalau punya pasangan yang ideal. Kalau dia seorang laki-laki punya pasangan cantik, putih, gede, tinggi, nurut, kayak artis lah. Tapi nyatanya malah banyak kehidupan para selebritis rumah tangganya nggak bertahan lama. Sebaliknya ada yang orang rumah tangga, mohon maaf, naudzubillah, bukan naudzubillah lah ya, mohon maaf, kelihatannya lakinya ya begitu, perempuannya begitu, tapi kemana-mana mesra aja, boncengan naik sepeda kreot, hujan-hujan cukup pakai plastik kresek hitam buat nutup kepala kayaknya, ya Allah. Kadang yang di dalam mobil ngelihatnya malah lagi berantem, yang di sepeda kreot, ya Allah. Artinya lah, kalau ngelihat begitu loh, sebetulnya bahagia itu adanya di mana? Di mobil mewah malah berantem, yang di sepeda kreot malah romantis. Ada orang rumah tangga dulu waktu masih ngontrak, kemana-mana itu kayaknya berduaan, asik, romantis. Begitu punya rumah sendiri, malah masing-masing, istrinya di lantai 2, suaminya di lantai bawah, masing-masing main HP, ya Allah. Dulu waktu makan masih seadanya, habis makan bareng berduaan, kadang sepiring berdua, kayak lagunya Ida Laila ya. Sambel ya wis nyocok berdua. Giliran udah punya banyak duit, makan di restoran duduk adep-adepan nggak ngobrol, main begini masing-masing. Ya Allah, sekarang bahagia itu lo apa? Kadang bingungi aja. Bahagia itu berarti adanya bukan ada di duit, bukan ada di jabatan, bukan ada di pasangan yang ideal, ternyata ada di sini adanya bahagia. Kalau Allah, betapa tidak adilnya Allah kalau menciptakan bahagia itu ada di harta. Karena hamba Allah diciptakan di muka bumi ini dikaruniai harta beda-beda. Maka Allah meletakkan keadilannya pada kebahagiaan di setiap kondisi seseorang. Tak peduli dia kaya miskin, Allah menitipkan kebahagiaan kepada yang kaya, juga menitipkan kebahagiaan kepada yang miskin. Kadang ya malah kebalikannya ya. Allah juga menitipkan kebahagiaan orang yang punya fisik yang bagus, tapi juga kadang Allah menitipkan kebahagiaan pada orang yang fisiknya kurang. Betapa banyak orang yang fisiknya bagus malah dia nggak syukur. Kata orang lain udah cakep malah dirubah-rubah. Ininya disuntik jadi bendol. Nah yuk, ininya dikurang marem dipanjangin. Wes ya Allah. Sementara orang yang dikasih fisik biasa malah enjoy dengan bawaannya, kadang justru kekurangan dari fisiknya jadi sumber rezekinya. Betapa banyak ya.
Yang nongol di TV-TV itu orang yang mohon maaf secara fisik dia kurang, justru malah sumber rezekinya di kekurangannya itu. Mungkin itu bahagia atau letak keadilan Allah meletakkan kebahagiaan kepada semua makhluknya walaupun dalam posisi kadang yang berbanding terbalik. Dan juga jamaah yang dimuliakan Allah, tadi di segmen yang pertama bahwa kebahagiaan itu apabila sudah bisa merasakan kehadiran Allah dimanapun ia berada. Kemudian yang kedua, ketika dalam dirinya apapun yang dia terima, ia menerima dengan penuh kesabaran, walaupun menurut orang lain itu berat. Kemudian ciri bahagia yang ketiga itu adalah qanaah. Qanaah itu bahasa kitanya apa ya? Nerimo, legowo. Orang yang qanaah, orang yang legowo itu bahagia dalam dirinya. Sementara sebaliknya, orang-orang yang tidak bisa qanaah alias nggak bisa syukur akan menderita nggak ada habisnya. Mungkin pernah saya sampaikan, mohon maaf, ketika orang dikaruniai tubuh yang over, melebar ke depan juga melebar ke samping, wes pokoknya ini. Lah kalau dia nerima legowo, alhamdulillah, dengan fisik kayak begini ini kita kemana-mana dibilang orang sukses, orang banyak duit, badannya gede dipanggil bos, pantes. Ya. Lah sebaliknya orang yang dikasih oleh Allah badannya agak ramping, alhamdulillah ya Allah. Kalau bikin seragam yang lain 3 meter saya mah sisanya juga udah cukup. Yang dikasih badan tinggi alhamdulillah kalau ngambil mangga nggak perlu pakai bambu, pakai gala. Yang badan pendek alhamdulillah kalau ngepel nggak perlu jongkok. Lah iya, orang bahagia itu kalau ia qanaah menerima dengan apa yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Kita orang Indonesia Bu, alhamdulillah syukur dikasih hidung minimalis. Minimalis bukan pesek, kalau pesek tuh nggak bagus, minimalis ya. Hidung minimalis ini lubangnya kecil, kalau napas irit, maka orang Indonesia rata-rata panjang umur daripada orang yang hidungnya lebar, bolongannya lebar, itu napasnya boros. Ini dalam rangka menghibur diri Bu, wong memang kodratnya kita begini ya Allah, alhamdulillah. Kalau kita bisa menghibur diri, bisa menempatkan diri, insya Allah dimanapun kita akan bahagia. Tapi kalau sebaliknya, ya Allah, ngelihat orang kulit putih, kepengin jadi putih. Ya Allah, kalau pengen kita cakep, sebetulnya nggak susah Bu. Jangan duduk di sebelahnya orang cakep. Lah bener, kalau ibu pengen kelihatan cakep, jangan duduk di sebelah orang cakep. Duduk aja di sebelah orang yang, nah pasti ibu kelihatan. Kalau ada orang yang kelihatan tinggi, jangan duduk di sebelah orang tinggi, duduk aja di sebelah orang pendek. Jadi kelihatan ibu paling, gampang kan caranya, nggak usah repot-repot. Kalau pengen kelihatan putih, jangan duduk di samping orang Cina. Nanti kelihatan hitam, duduk aja yang di sebelah orang, ya. Nggak susah kan? Yang penting bisa menempatkan diri, insya Allah bahagia. Cuman kadang kita itu ya tadi nggak mau qanaah, nggak mau legowo dengan apa yang dikaruniakan oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz, semakin menarik nih, semakin seru ngobrol kita pada pagi hari ini tentang 3 tanda manusia bahagia. Kita akan lanjut usai jeda, tetap di Ngopi Yuk. Pemirsa Simpo TV dimanapun berada, kita masih dalam Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Alhamdulillah jamaah masih pada semangat Pak Ustadz, meskipun di segmen terakhir tadi sebelumnya sudah ada sesi tanya jawab terkait dengan tema ataupun topik ngobrol kita pada pagi hari ini, yaitu 3 tanda manusia bahagia. Nah untuk di segmen terakhir kita akan mendengarkan lagi terkait dengan kesimpulannya nih Pak Ustadz, silahkan. Baik jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Simpo TV dimanapun berada,
bahwa bahagia itu adalah sesuatu yang pengen kita raih. Cuman terkadang kita belum tahu kebahagiaan itu letaknya di mana. Kebahagiaan itu adanya dalam hati kita masing-masing. Jadi setiap kita berhak untuk bahagia walaupun dengan kondisi yang kadang berbanding terbalik. Al-Imam Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mendefinisikan bahagia itu kalau satu, orang yang sudah bisa menghadirkan Allah dalam setiap keadaannya. Saat ia sukses menghadirkan Allah berarti ia enggak sombong, saat ia gagal menghadirkan Allah berarti dia tidak putus asa. Kemudian yang kedua, melatih kesabaran. Apapun yang ia terima, walaupun menurut orang lain itu kayaknya berat, ujian itu berat. Tetapi ketika ia ada kesabaran dalam dirinya, insya Allah, walaupun menurut orang lain itu menderita, ia masih bisa tersenyum bahagia. Betapa banyak orang itu menurut kita kayaknya hidupnya menderita. Ekonominya susah, sering diterima musibah, sakit, tapi mereka masih tetap bisa tersenyum bahagia. Berarti Allah tetap memberi kebahagiaan walaupun dalam musibah yang ia terima. Kemudian yang ketiga, bahagia itu apabila dalam hatinya orang itu bisa qanaah. Qanaah itu kalau didefinisikan yaitu ridha bima fil yadi min qismatillahi ta'ala wa suqutul qalbi min adamil ma'lufat. Kalau diterjemahkan, qanaah itu adalah ridho, menerima apapun yang diberikan oleh Allah kepadanya dan hatinya enggak risau, enggak galau dengan sesuatu yang enggak bisa ia peroleh. Sesuatu yang kita harapkan ternyata enggak berhasil kita peroleh, kita enggak susah, itu udah termasuk qanaah dan itu tanda bahagia. Rata-rata kita ini terkadang akan merasa kayaknya paling hebat ketika berhasil dalam cita-citanya. Dan kayaknya paling menderita, termiskin di dunia atau menderita lah kaitannya kalau yang ia raih itu gagal. Itu bukan qanaah. Qanaah itu adalah orang yang ridho dengan apa yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Dan kemudian orang itu hatinya enggak galau, enggak susah, enggak sedih saat yang udah di tangannya hilang. Sadar betul bahwa ia lahir dulu enggak bawa apa-apa. Selembar kain pun enggak bawa, oh ya. Apa yang kita bawa saat kita lahir enggak bawa apa-apa. Nah, kemudian kok suatu saat nanti yang kita bawa ini kok hilang, ya wis wong dulu enggak bawa apa-apa, sekarang enggak punya apa-apa, ya kembali ke asal. Umpama dulu kita dari kampung halaman merantau ke Bekasi, merantau ke Jakarta, hanya membawa sesuatu misalnya uang hanya sekian, begitu di perantauan dapat ini, kadang hilang satu aja kok susahnya. Kita sering susah itu karena terlalu memikirkan sesuatu yang hilang daripada yang masih ada. Kita punya uang 1 juta, hilang 50.000. Yang kepikiran itu yang 50.000. Padahal sisanya masih 950. Seandainya kok yang 50.000 tadi diganti sama suami, udah mak enggak usah dipikir nih saya ganti 50. Masih mikir, coba kalau tadi enggak hilang, uang saya 1.050.000. Loh. Yang bikin susah itu terkadang yang hilang, padahal yang hilang enggak banyak, tapi kita pikirin melulu, padahal yang di tangan masih banyak. Maka ini loh yang di tangan masih banyak, masalah yang hilang hanya enggak seberapa. Orang yang bisa menerapkan itu inilah qanaah. Lah orang qanaah itu tanda bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz, semoga ngobrol kita pada pagi hari ini terkait tadi tanda manusia bahagia bisa bermanfaat bagi pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal inkaram.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam